faedah baru, yaitu mengenai kitab-kitab yang Allah turunkan, yang mana dari setiap huruf atau setiap kalimat kata dari kitab-kitab Allah itu wajib, harus bagi para nabi, para malaikat, para aulia dan selain mereka memuliakan, mengagungkan, serta adab sopan santun kepadanya. Lah kitab-kitab Allah ada 104 atau 114 dengan perbedaan pendapat yang ada. Lah namanya kitab-kitab Allah itu adalah kalamnya Allah, bukan buatan malaikat, bukan buatan para nabi atau rasul, melainkan kalamnya Allah. Baik itu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, Isa, Daud, dan nabi-nabi yang lain seperti Nabi Syith, putranya Nabi Adam, Nabi Idris, dan yang lain sebagainya, terkhusus Al-Quran. Semuanya itu adalah kalamullah, kalamnya Allah. Karena itu adalah kalamnya Allah, maka setiap huruf, setiap kata, bahkan kalimat harus sangat dimuliakan, diagungkan. Oleh siapa? Oleh para nabi, para malaikat, para aulia dan selainnya mereka. Nah, karena itu dikatakan di sini paling khusus daripada hurumatillah, hal-hal yang perlu dimuliakan, adalah kitabnya Allah yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Nah, kita tahu dalam ayat Al-Quran, wa man yu'azzim hurumatillah, hurumatillah, jamak. Jadi siapa orang yang mengagungkan hurumatillah, perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah. Nah, perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah itu banyak. Ya, paling khususnya dari perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah itu adalah Al-Quran. Secara khusus, secara umum semua kitab-kitab Allah. Lah yang mengagungkan itu fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Nah, siapa orang yang mengagungkan hurumatillah, di antaranya paling khususnya adalah kitab-kitabnya Allah, adalah lebih baik untuknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wa huwa sirruhu 'inda kalamih. Karena sirnya Allah itu terdapat ada pada kalamnya. Karena itu kalau orang memahami Al-Quran, kita memahami Al-Quran. Kalau orang-orang terdahulu memahami setiap kitab yang diturunkan oleh kepada nabinya, memahami, ia di situ akan mengetahui, mengenali zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sirnya ada pada seperti contoh gini. Seseorang menciptakan sesuatu, membuat sesuatu. Kita akan mengetahui orang ini sangat cerdas, pintar atau tidak, kita bisa tahu dari apa yang dia buat. Nah, seperti titel profesor atau semisalnya, itu kan bukan hanya sekedar diuji, sekedar buat, tapi mereka
kemudian ditanya. Ujiannya itu kan ditanya, mereka yang membuat tapi mereka ditanya. Kenapa? Yang menanyai kepingin tahu sedikit banyak dari apa yang dibuatnya ini, yang ditulisnya ini. Nah, di situ para penilai ketika membaca, mereka tahu bahwa orang ini hebat, tapi mereka kepingin tahu lebih hebat ketika ditanya. Karena tulisan itu kan sebatas tidak bisa terperinci seperti omongan. Nah, tidak seperti ini omongan. Kadang tulisan itu 2 kalimat, 3 kalimat, tapi yang dimaksud dalamnya banyak. Yang dikandung banyak. Coba kita dengarkan para ulama ketika menjelaskan satu hadisnya Nabi atau satu perkataan para ulama. Kita dengarkan coba. Ternyata dalam kandungan itu terdapat banyak hal. Tapi kalau kita artikan gitu aja, ternyata tidak begitu saja. Ternyata banyak hal yang terkandung di dalamnya. Cuma kita yang hanya mengetahui begitu aja. Lah begitu juga kalamnya Allah ini. Dari kitab-kitabnya termasuk Al-Quran. Nah, makanya dikatakan apa? Sirruhu inda kalami. Sirnya Allah itu inda kalami di. Karena apa? Semua kitab-kitabnya Allah yang diturunkan itu dari kalamnya. Dan sifatnya. Di antaranya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan Suhuf Ibrahim. Dan semua kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Maka karena itu adalah menjadi sumber kita lebih mengenal Allah, dekat dengan Allah, mengetahui apa yang ada pada Allah, fayajibu ikramuha, wajib kita memuliakannya, wa hifdzu hurumatiha, menjaga kemuliaannya, wajib memuliakannya, menjaga kemuliaannya. Sekedar menjaga enggak, bi ajalli hurmah, bi ajalli karamah wa azam hurmah, dengan tingkat penghormatan dan memuliakan yang paling tinggi. Jadi bukan sekedar menghormati, memuliakan, tapi dengan cara penghormatan yang paling agung, yang paling istimewa. Karena kalamnya Allah. Karena itu benar Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengingatkan santrinya untuk tidak berdiri ketika membaca Al-Quran saat beliau datang. Beliau mengatakan ini, jangan berdiri ketika kalian membaca Al-Quran dengan kedatanganku. Kalau kedatangan orang yang lebih tua dariku dan bolehlah kalian berdiri. Tapi kalau aku jangan. Artinya apa? Muliakan Al-Quran. Yang sedang kalian baca adalah kalamnya Allah. Jadi jangan berdiri karena kalamnya Allah, kemudian datang kamu berdiri. Jangan. Itu mengajarkan kepada kita mengingatkan kepada kita ini lebih agung, ini lebih mulia. Nah, dalam satu sisi, tapi dalam sisi yang lain beda lagi nanti. Jadi harus kita sangat menghormati dan sangat memuliakan. Karena apa? Kalamnya Allah. Gak mungkin kan? Seperti contoh sebuah negara menghormati proklamasi. Gak mungkin ketika membaca di tengah-tengah itu berhenti, lalu ngomong hal yang lain. Gak mungkin. Dibaca sampai tuntas. Dan saat dibaca pun hening, semuanya berhenti, diem. Padahal buatan satu orang dari penduduk negeri tersebut yang dianggap berjasa. Nah sekarang yang kita baca Al-Quran, kalamnya Allah yang menciptakan segalanya, yang memberi kenikmatan kepada semuanya, yang memberikan kenikmatan. Karena itu harus sudah sangat memuliakan dan mengagungkan. Karena apa? Bukan manusia yang berbicara ini.
Memang yang membaca manusia, tapi ciptaannya siapa itu? Kalamnya siapa itu? Kalamnya siapa? Makanya karena itu lucu kadang. Tengah-tengah membaca ayat Al-Quran diberhentikan hanya untuk apa? Mengingatkan kepada hadirin, ya, untuk ngomong Allah, ya, sambil dibuat guyonan. Nah, ini kalamnya Allah, bukan untuk bercanda, bukan untuk bergurau. Para ulama itu mengarang, ya, bagaimana kita semestinya kepada Al-Quran, kepada orang yang membaca Al-Quran, kepada orang yang membawa Al-Quran, kepada orang yang hafal Al-Quran. Itu semuanya ada dikarang, termasuk Imam Nawawi. Seperti kitab yang sudah pernah kita baca, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Penjelasan tentang adab-adab pembawa Al-Quran. Pembawa di situ yang membacanya, yang membawanya, yang menghafalnya, dan yang lain sebagainya. Nah, karena itu harus memuliakannya, harus menghormatinya dengan penghormatan dan kemuliaan yang sangat tinggi. Nah, sehingga Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, akrimu hamalat Al-Quran. Katanya Nabi, muliakanlah orang-orang yang membawa Al-Quran. Ya. Membawa di sini pada umumnya diartikan orang-orang yang hafal Quran, ya. Tapi juga kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Faman akramahum faqad akramallah. Yang memuliakan mereka itu memuliakan Allah. Kenapa? Karena apa yang mereka bawa. Seperti utusan presiden dimuliakan. Kenapa? Karena utusannya presiden. Utusannya ulama datang ke satu tempat dimuliakan. Kenapa? Utusannya ulama. Dimuliakan. Kenapa? Dimuliakan karena dia, bukan karena ulama yang mengutusnya, karena presiden yang mengutusnya. Jadi dimuliakan karena presidennya, ya, yang itu dimuliakan karena ulamanya. Kalau yang diutus mungkin nggak berarti apapun. Sopirnya kiai misalnya datang ke rumah salah satu muridnya kiai, disuruh kiai. Kira-kira sama tuan rumahnya sama muridnya kiai tadi itu nggak dihormati? Dihormati sebagai kiai, man. Gara-gara apa? Gara-gara kiainya, bukan gara-gara dia. Dia sopir. Nah, insya Allah baca tidak bisa, sedangkan muridnya jadi ustadz, bisa baca, bisa ini, bisa menjelaskan dan lain sebagainya. Tapi tetap sopir tadi itu dimuliakan. Dan dia bukan memuliakan sopirnya, tapi memuliakan gurunya. Nah, seperti itulah yang memuliakan orang-orang yang membawa Al-Quran, atau orang-orang yang hafal Al-Quran, atau orang-orang yang membaca Al-Quran. Mereka itu memuliakan Allah. Ya. Wala tungkisu hamalatul Quran huquqahum. Jangan kalian rendahkan haknya mereka. Nah, jangan kalian kurangi haknya mereka. Ya, haknya hamalatul Quran. Fa innahum minallah bimakan. Karena mereka itu punya kedudukan di sisi Allah. Ya, punya kedudukan sendiri di sisi Allah. Ya, karena apa? Kada hamalatul Quran ayakun anbiya. Hampir, ya, mereka itu, ya, orang-orang yang hafal Quran, yang mengamalkan Al-Quran, bukan sekedar hafal, tapi mengamalkan, menjadi nabi. Ya, hampir menjadi nabi. Hanya saja perbedaannya bahwa mereka tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir mereka menjadi nabi, hanya saja mereka tidak mendapatkan wahyu. Dalam arti apa? Tingkatan mereka kepada nabi itu sudah sangat dekat. Maka jangan kalian remehkan mereka, ya, jangan kalian rendahkan mereka. Nah, karena mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, man da'a sahibal Qur'an ila ta'ami wa sagahu min syarabi li fadlil Qur'an a'tahu Allah bi kulli harfin mahrufi asyra hasanat wa maha anhu asyra sayiat wa rafa anhu asyra darajat. Nah, siapa orang yang mengundang, ya, mengundang orang-orang yang hafal Quran, yang mengamalkan Al-Quran, diundang apa? Untuk memakan daripada makanannya,
meminum daripada minumannya. Undang makan, undang minum. Siapa yang diundang? Orang-orang yang hafal Quran, yang mengamalkan ilmu Al-Qurannya. Lah diundang bukan karena apapun, tapi li fadlil Quran, karena kemuliaannya Al-Quran. Apa kan undang ini? Hafal Quran, ngamal Quran. Jadi kita alasannya ngundang itu karena apa? Karena Al-Qurannya yang dihafalkan, yang diamalkan oleh orang tersebut. Nah ini Allah berikan kepada yang ngundang ini, Allah berikan kepada yang ngundang, ya, setiap huruf daripada huruf Al-Quran 10 kebaikan. Nah, bukan jumlah hurufnya Fatihah tok loh, ya, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ya, jumlah hurufnya, ya, Allah berikan dari setiap hurufnya 10 kebaikan. Kemudian Allah hapus darinya 10 keburukan, ya, Allah angkat 10 derajat. Bisa bayangkan 10 kali berapa itu? Kali berapa ribu huruf Al-Quran. Kebaikan kita dapat seperti itu. Kalau dari surat Al-Fatihah kita bisa 155 atau 156. Maliki Yaumiddin 155, Maliki Yaumiddin 156. Nah, jadi kalau 10 kali 155 berapa? 1550. Itu dari surat Al-Fatihah tok. Nah, dari surat Al-Fatihah tok kita mendapatkan, ya, kebaikan 1550 atau 1560 dari surat Al-Fatihah tok. Keburukan kita juga dihapus sebanyak itu, ditingkatkan derajatnya sampai seperti setinggi itu. Hanya apa? Karena ngundang orang yang hafal Quran, yang mengamalkan Al-Quran, ya. Karena kemuliaan Al-Quran, karena keistimewaan Al-Quran, Allah berikan itu, ya. Lah kalau hari kiamat nanti, fa ya idza kana yaumul qiyamah yaqulullah ta'ala lahu. Nah, ketika datang hari kiamat, Allah akan berkata kepada orangnya, iya ya ukrimtah, ya, karena ya, kamu dimulyakan, artinya kamu diistimewakan karena aku. Ya, fata'ammal hadza, maka renungilah ini, ya, fahamilah ini. Nah, karena itu sekali lagi Al-Quran ini kalamnya Allah, ya, darinya kita bisa mengetahui, ya, zatnya Allah, ya, dari kemuliaannya, keagungannya Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita patut sangat memuliakannya, mengagungkannya dengan setinggi-tingginya. Ya, karena itu peletakannya kita harus, ya, tidak asal meletakkan, kemudian membawanya kita tidak asal membawa, ya, kemudian membacanya tidak asal membaca, dan kita juga berusaha, ya, memahami apa yang terkandung di dalamnya, mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Nah, akhirnya menjadi Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Nah, karena itu Nabi sampai mengatakan apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Karena cara benar-benar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan hidup kita ini dihiasi dengan Al-Qur'an, ya, dan menjalankan apa yang ada di dalamnya, menjauhi apa yang dilarang darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an bukti baik kita, saksi baik kita, bukan jadi saksi buruk dan bukti buruk kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.